Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dauna Isnita, NIM 20233016, Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang proses komunikasi perpajakan di era digital. A. Perkembangan teknologi komunikasi. Pada masa-masa awal, manusia melakukan kontak dengan sesuatu yang sangat sederhana. Dan selanjutnya, komunikasi manusia lebih maju dengan memanfaatkan teknologi cetak. Bahkan perkembangan selanjutnya, penyampaian pesan yang tidak lagi memakai kabel melainkan dengan pancaran frekuensi dan bahkan kehadiran satelit, sehingga proses komunikasi tidak hanya melibatkan antar personal melainkan sudah melibatkan individu yang lebih luas. Yang B. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Proses komunikasi ini dapat dikategorikan dengan peninjauan dari dan perspektif, yaitu 1. Proses komunikasi dalam perspektif psikologi. Artinya di sini adalah proses komunikasi ini terjadi pada diri komunikator dan komunikan. Ketika komunikator berniat untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi suatu proses. Kemudian pesan tersebut ditransmisikan kepada komunikan apabila komunikan mengerti isi pesan atau pikiran komunikator. Maka komunikasi terjadi. Yang kedua, proses komunikasi dalam perspektif mekanistik. Pada proses komunikasi ini dapat diklarifikasikan secara 4 tahap, yakni sebagai berikut. A. Proses komunikasi secara primer. Artinya di sini adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media alat komunikasi. Yang B. Proses komunikasi secara sekunder. Artinya di sini proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau saran sebagai media kedua. Yang C. Proses komunikasi secara linear adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik balik terminal. Artinya di sini proses ini terbilang baik dalam situasi komunikasi tatap muka maupun dalam situasi komunikasi bermedia. Yang D. Proses komunikasi secara sirkular. Artinya adalah terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator. Unsur-unsur dari komunikasi ada 5, yaitu komunikator sebagai pemberi atau orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan adalah informasi, perintah, laporan, berita, dan
yang lain-lainnya yang ingin disampaikan. Yang ketiga, saluran atau simbol adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Yang keempat, komunikan atau penerima, yaitu orang yang menerima pesan komunikasi tersebut. Yang kelima, feedback adalah reaksi yang ditimbulkan oleh komunikasi itu sendiri. Tujuan dari komunikasi ini yang pertama, mengubah sikap, mengubah pendapat, mengubah perilaku, mengubah masyarakat. Jadi di sini tujuan komunikasi itu adalah merubah pandangan atau perilaku seseorang dalam menghadapi satu permasalahan yang berhubungan dengan orang yang bersangkutan atau dengan orang lain dan memengaruhi orang atau kelompok untuk mempunyai visi dan misi yang sama dalam menyikapi suatu permasalahan. Kemudian model-model komunikasi. Pertama, model komunikasi linear. Yang kedua, model interaksional. Tiga, model transaksional. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ada 4. Latar belakang budaya, ikatan kelompok atau grup, harapan, dan situasi. Tahapan proses komunikasi terdiri dari penginterpretasian, penyandian, pengiriman, perjalanan, penerimaan, penyandian balik, dan terakhir penginterpretasian. Komunikasi yang efektif memiliki 7 prinsip, yaitu kompetens, yaitu artinya menyampaikan pesan dengan cara mempertimbangkan. Konsisten, mengkomunikasikan kata-kata tanpa adanya singgungan. Consideration, artinya mempertimbangkan hal-hal seperti sudut pandang, latar belakang, pola pikir, dan tingkat pendidikan. Clarity, kejelasan pesan yang disampaikan. Concreters, sebuah pesan didukung oleh fakta-fakta dan data. Counters, memperlihatkan ekspresi saat menyampaikan pesan. Correctors, pesan-pesan yang disampaikan bersifat tepat, jelas, dan tepat waktu. Jadi, pengertian dari proses komunikasi perpajakan di era digital adalah unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Dengan adanya administrasi perpajakan yang sederhana, cepat, dan mudah dilakukan agar pajak dapat secara optimal menjangkau jutaan penduduk atau ribuan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.